Ya mungkin kita akan lihat market ini akan mulai agak rame nanti mungkin ya minggu kedua, minggu ketiga Januari ya. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena ya pertama market biasanya masuk di bulan Januari, terutama karena bulan lalu kan kita nggak ada window dressing, sentimen juga masih minim. Di bulan ini sebenarnya untuk market regional dan global itu kan ada sentimen yang cukup positif dari China reopening ya teman-teman. Jadi kegiatan ekonomi China, traveling itu akan mulai perlahan-lahan balik normal. Nggak perlahan-lahan, langsung. Per minggu ini China itu udah reopen, orang-orang itu udah bisa travel ke China. Orang-orang dari China juga udah bisa travel keluar dari yang sebelumnya kan direstrik karena kebijakan zero covid policy-nya mereka. Jadi ini sebenarnya direspon positif untuk market China ya. Itu responnya positif dari investor dalam negeri, luar negerinya China, teman-teman. Jadi sebenarnya itu yang membuat IHSG ini kan kita kena outflow dari asing selama beberapa minggu, mungkin udah hampir 1 bulan ya, dari bulan Desember kemarin. Nah, jadi sebenarnya kita lihat, wah asingnya keluar terus nih. Apakah Indonesianya negatif? Apakah Indonesianya sebenarnya udah jelek? Enggak. Indonesia itu sebenarnya kalau kita lihat laporan keuangan, terus dari neraca dagang kita, terus dari data-data ekonomi kita, semuanya doing well teman-teman. Inflasi itu juga udah mulai mereda, ditambah lagi pemerintah ini kan udah mulai nurunin harga BBM, Pertamax. Jadi sebenarnya kalau untuk Indonesianya itu doing fine, ya kan? Cuman memang karena ada sentimen reopening China, asing itu outflow dan flow-nya itu balik dulu ke negara China, teman-teman. Tapi nanti untuk kedepannya, untuk jangka menengah, jangka panjang setelah reopen, kegiatan ekonomi di China itu mulai pulih, pabrik-pabrikan juga mulai beroperasi, ya kan? Itu sebenarnya akan menguntungkan Indonesia. Ini yang selalu saya tekenin ya. Apalagi mungkin kalau teman-teman join di live kita terus-terusan, pendengar setia mungkin, atau ada di Telegram juga, itu kan selalu saya ingetin bahwa sebenarnya ujung-ujungnya China reopening itu akan menguntungkan Indonesia. Karena 20-30% ekspor kita itu ke China, teman-teman. Terutama untuk komoditas, di luar komoditas batubara ya. Kenapa di luar komoditas batubara? Karena kalau kita lihat, sebenarnya China itu kan adalah produsen batubara terbesar nomor 1 di dunia, teman-teman. Jadi dengan China reopen, kegiatan ekonomi mereka mulai pulih, pabrik mulai pulih, tambang-tambang mulai beroperasi dengan normal, mereka itu bisa pakai batubara, bisa ningkatin produksi batubara dalam negeri mereka. Ditambah lagi ada berita bahwa China ini kan akan ngimpor batubara lagi dari Australia ya. Itu akan kita bahas juga. Tapi kalau untuk batubara memang sentimennya tahun ini udah nggak se-oke tahun lalu. Kenapa? Karena kalau tahun lalu itu ada krisis energi, batu bara itu menjadi komoditas energi yang paling hot karena minyak itu susah, natural gas susah. Even sampai Eropa itu juga pada beli batu bara, pada nyari batu bara. Tahun ini sudah bukan tahunnya batu bara, teman-teman. Udah bukan kayak tahun lalu. Mungkin permintaan batu bara ya masih akan cukup tinggi. Batu bara mungkin harganya bisa koreksi dari 300-an, even koreksi 50% ke 150, itu kan juga masih lebih tinggi dibandingkan 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi sebenarnya batu bara koreksi 50% itu juga masih tetap lebih tinggi. Tapi yang saya bilang adalah nggak bisa kayak earnings-nya itu kemungkinan jam kayak tahun lalu. Kenapa? Tahun lalu itu kan laporan keuangan batu bara sampai di semester 1 kan semuanya doing very well ya. Agak susah untuk tahun ini bisa kayak tahun lalu. Karena supply-nya udah akan mulai bertambah. Terus ditambah lagi soal yang, wah itu China katanya mau ngimpor batu bara dari Australia ya. Gimana ya dampaknya? Kalau teman-teman lihat banyak berita itu bilang, wah ini kan bisa menjadi sentimen negatif untuk batu bara, terutama Indonesia, karena kan kita ekspor ke China ya. Tapi kalau teman-teman lihat juga, banyak ada artikel di Bloomberg itu juga bilang, sebenarnya Australia itu kan udah di-ban batu baranya sekitar 2 tahunan ya teman-teman. Jadi Australia pas di-ban batu baranya oleh China,
mereka itu sudah ekspor ke negara lain. Mereka itu udah dapat pembeli baru, pembeli lain. Jadi anggapannya selama 2 tahun ini China nggak ngambil, mereka udah jualan ke tempat lain, production mereka itu juga udah ditingkatkan untuk memenuhi permintaan batu bara dari negara-negara lain. Sekarang China mau ngimpor, mereka barangnya itu nggak ada. Batu baranya yang dari Australia untuk bisa dijual ke China itu sudah nggak ada, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau orang-orang ada yang khawatir, wah itu nanti bisa menurunkan permintaan batu bara dari Indonesia, menurut saya enggak. Karena ya balik lagi, batu baranya udah nggak ada yang mau dijual ke China dari Australia. Ya, ini coba saya tunjukin sedikit. Ya, ini kan disebut ya, only limited volume available on the spot market. Nah, ini kan sebenarnya di artikel ini mungkin teman-teman bisa baca sebentar. Ini menunjukkan bahwa Australia itu di spot marketnya udah nggak ada batu bara, volumenya itu udah habis. Ya, ini Aussie coal exports have been exceptionally strong despite China not taking any. Jadi begitu sekarang China itu mau ngambil, barangnya belum tentu ada, teman-teman. Jadi ini yang sebenarnya kalau ada market, ada kekhawatiran, wah harga batu bara bisa turun nih, wah ini bisa merugikan Indonesia. Menurut saya enggak. Kenapa? Karena ini Australia mau ngekspor apa ke China? Ya, tapi balik lagi, apakah batu bara bisa seperti tahun lalu ngebul? Menurut saya enggak. Karena supply dari China-nya sendiri akan meningkat. Nah, makanya oleh sebab itu, saya sudah selalu tekankan di live kita beberapa kali, tahun ini kan akan menjelang tahun politik, teman-teman. Menjelang tahun politik, fokusnya itu biasanya orang-orang ngeliatin consumer, basic needs, kebutuhan dasar, itu termasuk telekomunikasi, karena telekomunikasi ini kan sekarang udah masuk kebutuhan dasar ya, teman-teman. Terus, consumer tadi udah, ya banking yang bisa merambah ke daerah-daerah. Karena kan ekonomi ini akan merata, teman-teman. Dengan adanya tahun politik, perputaran uang, daerah-daerah itu juga ada perputaran uang. Banking yang bisa merambah ke daerah-daerah itu akan diuntungkan seperti BBRI. Consumer yang kebutuhan pokok itu juga akan diuntungkan. Terus, selain kebutuhan pokok, menurut saya itu Alfamart. Kenapa Alfamart? Karena Alfamart itu adalah salah dua, Alfamart dan Indomaret. Ini adalah proksi kalau misalnya di daerah-daerah pemerataan ekonomi terjadi, perputaran uang terjadi, consumer dan konsumsi itu meningkat, orang-orang itu di daerah belanjanya di mana sih, teman-teman? Kalau nggak di pasar, ya di minimarket, ya kan? Minimarketnya apa? Alfamart sama Indomaret. Indomaret itu nggak liquid sahamnya, Alfamart lebih liquid. Nah, makanya Alfamart itu valuasinya udah mahal, tapi orang-orang tetap beli. Kenapa? Karena tahun ini, tak menjelang tahun politik, consumer yang basic needs, kebutuhan dasar itu dibutuhkan, permintaan bisa meningkat, ya Alfamart dan Indomaret adalah salah satu yang diuntungkan. Itu sebenarnya yang menarik untuk tahun ini. Itu teman-teman ingetin aja, jadi kalau misalnya Excel itu ada koreksi, teman-teman bisa buy on weakness, telco, itu saya setuju. Belanjalah ke GoTo. Waduh, GoTo ini menurut saya agak susah ya masih ya. Sektor, bukan GoTo-nya lah, sektor teknologi ini tahun ini masih agak susah. Kenapa? Karena suku bunga dari US itu masih akan terus tinggi. Ya, jadi kemarin itu setelah ada pengumuman job market, unemployment, non-farm payroll, itu kan sebenarnya angkanya masih bagus. Tapi selama beberapa bulan terakhir kan udah mulai melandai. Jadi market itu berekspektasi, job market ini udah mulai melambat, inflasi ini bisa lebih cepat mereda. Nah, tapi inflasi ini memang bisa cepat mereda, teman-teman, di Amerika Serikat. Tapi seperti yang dikomunikasikan oleh The Fed, ya The Fed ini selalu bilang, di minutes of meeting terakhir mereka minggu lalu, mereka juga bilang, suku bunga ini akan terus tinggi. Ekspektasinya itu kan tahun ini sampai 5,1 suku bunga, habis itu ya udah. Apakah akan ada penurunan? Enggak, tahun ini belum ada indikasi penurunan suku bunga, tapi sampai mentok di 5,1, habis itu ya udah akan stabil
Di situ dulu. Jadi kalau market mulai mempricinginkan nih sekarang ya. Market ini mulai mempricinginkan, oke, the Fed ini kemungkinan suku bunganya akan terus tinggi. Jadi kalau itu udah price in, sebenarnya market bisa mulai rebound teman-teman. Kenapa? Karena ekspektasi dari para investor dan angka yang kejadian itu udah sama. Kalau sekarang kan ekspektasinya masih terlalu tinggi nih. Padahal the Fed-nya bisa aja naikin suku bunga terus. Jadi ekspektasi dan data yang ada ini belum match, ya kan? Kalau udah match, marketnya baru bisa rebound. Sebenarnya itu untuk market global dan regional. Sentimennya kita udah tahu semua, jadi kita tinggal tunggu datanya. Telekomunikasi friend, yes, salah satunya ya kita akan bahas, kita akan coba lihat ya, untuk kita mulai masuk ke chart nih teman-teman. Media sama telekomunikasi bakal manggung kayaknya, bener, itu setuju. Media, oh iya media, lupa disebutin tadi ya. Media itu adalah ya kampanye ya teman-teman, kampanye di TV kan dipakai. Ya, kampanye ya pakai media tentunya. Ini saya mau tunjukkan dulu sedikit. Ini adalah DXY atau dolar indeks. Kalau teman-teman lihat, dolar indeks ini sebenarnya sudah mulai mereda nih teman. Udah mulai turun, sekarang udah mulai sideways. Ini adalah indikasi ya dolar US dollar ini udah nggak bergerak menguat lagi. Itu adalah salah satu hal yang positif. Terus ini sebelum kita bahas ke sektor consumer, sektor telco ya, saya mau kasih gambaran sedikit. Di selalu ya dolar indeks pergerakan US dollar itu berbanding terbalik dengan emas. Berbanding terbalik dengan emas. Emasnya bergerak menguat. Ini saya kasih compare aja. Ini perbandingan pergerakannya. Gold naik terus, US dollar melemah. Sebenarnya kalau yang teman-teman mungkin banyak yang nggak sadar, kenapa MDKA ini mulai naik terus? Kenapa Antam ini naik? Kenapa BRMS hari ini agak rebound? Sebenarnya mereka itu kan punya gedenya itu di emas masih teman-teman. Coba kita lihat ya. Antam 2 hari terakhir bergerak menguat. Sama seperti pergerakan emas ya. Ini teman-teman lihat ya. Harga gold ini naik terus nih teman-teman. Ini kita lihat dari bulan Desember. Desember itu sekitar segini. Dari bulan Desember naik 6,5%. 6,5% untuk emas, untuk gold itu udah banyak. Antam, proksi ke pergerakan emas ya. Antam ini juga menarik. Masih sideways memang, tapi 2 hari terakhir udah bergerak menguat nih. Terus MDKA. MDKA ini proksinya banyak. Ada emas, terus anak usaha mereka juga mau IPO. Jadi, apalagi teman-teman mungkin yang udah sering dengerin di Market Talk, kita itu sering banget bahas MDKA teman-teman. Ini salah satu yang menarik. Terus event kayak si PSAB ini juga bergerak menguat ya. Jadi emiten-emiten emas ini sebenarnya pergerakannya masih menarik karena kita lihat dengan US dollar yang terus menurun, US dollar udah nggak menguat lagi, sentimennya itu positif ke pergerakan harga emas. Nah teman-teman tinggal browsing aja tuh harga emas kayak gimana update-nya, saham-saham emas apa aja. Ada yang nanya harga minyak gimana? Harga minyak sebenarnya nggak kemana-mana teman-teman. Coba ya kita lihat ya. Nih, harga minyak dia setelah turun koreksi 2 hari terakhir ini masih belum kemana-mana ya, dekat-dekat sini. Dia kan ada support dari dekat-dekat sini. Ini untuk pergerakan harga minyak nih, ya. Nah, untuk komoditas-komoditas emas apa aja teman-teman tadi bisa cek ya. Itu nanti coba di screening. Rata-rata pergerakannya menguat semua kok untuk saham-saham emas. Saham-saham di sektor emas ya. Ini untuk harga minyak. Minyak belum kemana-mana. Apakah minyak dunia harganya akan kembali turun? Balik lagi,
minyak itu kan erat hubungannya dengan kondisi ekonomi negara-negara ya. Kalau negara-negara semuanya ekonominya pulih, permintaan permintaan oil bisa meningkat, karena supply-nya belum ditambah, ya harga minyaknya bisa naik. Tapi karena kalau OPEC tiba-tiba bilang, oke, demand ini udah mulai pulih, mereka akan naikkan production, ya harga oil mungkin bisa agak turun. Intinya tinggal itu aja. Ekonomi dunia kalau membaik, tapi OPEC nggak naikin production, harga minyak bisa naik. OPEC naikin production, permintaan belum baik, minyak bisa turun. Supply and demand. Nikel itu adalah salah satu komoditas yang menarik. Kenapa menarik? Balik lagi, China reopening. Sentimennya itu yang saya selalu tekankan. China reopening. Kita lihat Shanghai naik terus. Shanghai naik terus nih teman-teman. Dari sejak mereka announce itu dari bulan November kayaknya. Ini indeksnya udah naik terus. Shanghai, Hang Seng. Ini Hang Seng lebih gila lagi. Naiknya udah hampir 50% teman-teman. Dari pas mereka rebound. Udah 50%. Balik lagi, dengan China reopening, nikel itu adalah yang diuntungkan. Kenapa? Kayak yang saya bilang tadi, kegiatan production, pabrikan, semuanya nanti di China mulai pulih. Permintaan untuk produksi baja, permintaan untuk bahan-bahan baku, chips, microchip, semiconductor, dan lain-lain itu produksinya bisa meningkat. Nikel kita akan ekspor ke China. Itu salah satu yang diuntungkan. Konstruksi memang kita belum bahas. Big Banks kita akan bahas yang terakhir. Nikel secara overall saya bullish tahun ini. Jadi di luar saham-saham untuk pemilu, komoditasnya yang masih menarik metal-metalan dan emas. Metal-metalan dan emas untuk komoditasnya ya. Kalau oil kita pantau gimana update-nya dari OPEC. Inco sudah, MDKA tadi juga sudah. Ini masih menarik. Sebenarnya gini, MDKA kalau kita lihat ya, dia ini kan ada resisten di dekat 4.500. Kalau 4.500-nya ini bisa break 4520, sangat menarik. Tapi kalau enggak ya dia masih bergerak sideways. Saham pemilu ya, consumer, kebutuhan pokok dan media. Tins Tins komoditasnya mungkin akan membaik. Ini sebenarnya ya Tins ya. Ini 2 hari terakhir kan udah mulai menguat nih. Tapi Timah itu Tinsnya the company-nya sendiri itu kurang begitu oke lah, ya. Kurang begitu oke. Kita akan bahas dulu sedikit saham-saham pemilu. Kita bahas singkat aja. Saham pemilu, consumer, ICBP, apakah turun? Enggak. Masih uptrend. Emyor masih naik. Ya, naik. Ini sekarang lagi sideways. Mayora lagi sideways, teman-teman. Ya, ini untuk Emyor. Terus tadi sektor telco, telekomunikasi, ini juga udah menjadi kebutuhan pokok. Jadi salah satu yang diuntungkan juga. Ini Excel ya, ini kan kelihatan ini nama sahamnya. Excel ini juga dia udah mulai rebound. Ini menarik teman-teman, Excel. Dia naik. Terus ini kan seperti membentuk penan ya, ada pullback 2 hari terakhir. Hari ini mulai rebound. Area buy-nya di sini. Ya ini kan ada MA20-nya. MA20-nya itu di harga 2200. Jadi 2200 sampai 2250 ini masih menarik. Sektor telekomunikasi. Terus Friend salah satunya. Nih. Kenapa menurut saya bilang sektor telekomunikasi ini juga akan diuntungkan dengan pemilu?
Karena pemilu balik lagi itu meningkatkan perputaran uang. Orang-orang sekarang kalau dapat duit itu belanjanya belanja pulsa dan makanan, teman-teman. Pulsa itu adalah kebutuhan pokok. Yang nggak setuju boleh argue dengan saya. Pulsa itu udah menjadi kebutuhan pokok. Jadi orang-orang sekarang belinya pulsa. Terus ditambah sektor telekomunikasi, itu sekarang udah nggak serami dulu. Kalau dulu provider ada banyak banget. Sekarang tinggal XL tadi, Telkomsel, Friend, dan Indosat. Ya. Itu yang diuntungkan. Ini Friend. Friend ini udah mulai bergeraknya ya di sini-sini. Supportnya ini kan di dekat 65 ya teman-teman. Jadi dekat-dekat sini sebenarnya boleh mulai spekulasi. Terus Telkom ini susahnya, asingnya kan jualan. Tapi kalau asingnya udah nggak mulai jualan, dia ini udah oke. Dia udah mulai bergeraknya sideways kan. Nih, dia pas bergerak turun, bergerak rebound, terus sekarang sideways. Udah cukup menarik. Itu Telkom, terus ISAT. Ini ISAT. Kurang lebih kan supportnya di situ. Resisten paling dekat di sini. Ya. Ya kalau ini jebol, mungkin bisa turun ya. Nih, ini kalau untuk ISAT. Sektor telekomunikasi. Perang harga telco so far udah nggak kejadian. Jadi kalau teman-teman notice sekarang satu provider naikin harga provider sebelah itu nggak terlalu beda jauh. ARPU nggak kemana-mana, bener, ARPU-nya belum kemana-mana. Jadi kemungkinan nanti ini kita lihat ya. Apakah data ini harganya bisa udah mulai naik, harga paket. Volume, Excel itu kan kemarin bilang pas lebaran, Natalan dan Tahun Baru, volume ini kan data traffic naik ya. Tapi sebenarnya kita lihat nih teman-teman. Rata-rata transaksi asing harian yang bagus itu berapa teh? Sekarang asing itu udah nggak semendominasi tahun 2015, 2016, 17 ya. Sekarang porsinya itu udah lebih kecil, kayak 30%. Pemilu yang paling laku Baileo dan Spanduk, ya benar juga sih. Saham juga yang akan diuntungkan kalau ada pemilu. Sektor media teman-teman, SCMA nih rebound nih teman-teman. Ya, dekat-dekat supportnya 198206, dekat-dekat ini dia berhasil rebound, resisten di 226 SCMA. Tadi kayaknya ada yang tanya ADMR ya. ADMR, yes betul, ADMR ini adalah salah satu yang akan diuntungkan ya kalau China reopen. Ujung-ujungnya akan diuntungkan. Tapi kenapa ini turun? Ini ngikutin harga batu bara, bukan harga batu bara, berita mengenai batu bara. Ada ini kan juga turun ya. Jadi yang berita batu bara yang saya bilang tadi, China itu mau ngambil batu bara ke Australia. ADMR ini kan juga batu bara, tapi batu baranya beda. Dia adalah coking coal. Jadi kalau misalnya kayak batu bara yang dari Adaro, dari bumi, itu mereka kan adalah thermal coal. Thermal coal itu untuk pembangkit listrik, untuk pabrik. Kalau coking coal itu untuk produksi baja, teman-teman. Untuk produksi baja. Nah, tapi memang coking coal itu paling gede, salah satunya ya ada dari China, ada dari Australia, ada dari Indonesia. Nah, yang ditakutkan, kalau yang thermal coal kan tadi kan dibilang ya, dibilang ini kan, di Australia udah nggak ada barang, ya kan? Takutnya coking coal-nya ini, wah apakah tiba-tiba nanti mereka juga akan coba ngambil dari China? Yang ditakutkan seperti itu. Sentimennya masih seperti itu. Tapi, view saya, nanti itu dengan China reopen, permintaan kegiatan produksi kan akan meningkat. Produsen baja paling besar di dunia itu adalah China. Jadi untuk memproduksi bajanya balik seperti pre-COVID, sebelum COVID, mereka kan akan butuh banyak coking coal. ADMR salah satu yang diuntungkan teman-teman. Tapi memang koreksinya masih lumayan deres nih teman-teman ya. Ini sebenarnya sekarang ada di support 1480. Cuman 1480 ini masih
Belum saya tarik tadi, sorry. 14.50 sampai 14.80. Itu coba antri dulu di situ, cicil dulu di situ. Kalau belum ada perlawanan ya better tunggu dulu lah. Tapi ujung-ujungnya dengan China udah opening, mereka adalah salah satu yang diuntungkan. Raja, oh, teknikalnya oke nih teman-teman. Cukup rapi teknikalnya ini, teman-teman bisa langsung lihat ya. Resistennya 10.75 dan 12.05. IPTV. Oh, masih downtrend. Skip. IPTV Slice ini sebenarnya masih cukup oke nih teman-teman. Support 242 ya, resisten 282 dan 308. Itu untuk slice. Enso masih oke, ini masih naik. Reminder aja itu teman-teman ya, market seperti ini mungkin better teman-teman kalau untuk yang swing ini kan belum terlalu oke ya. Jadi kalau saham-saham kayak gini ya better teman-teman scalping aja, main trading cepet. Bayan, nope, belum. Medco ini sebenarnya masih oke. Nah, dia kan ada, ini saya hapus dulu. Support kan, ini kan area sideways-nya ya teman-teman. Ini area sideways-nya. Supportnya ada di kisaran 940 dan 990. Supportnya ada di kisaran 940 dan 990. Itu untuk Medco. Terus MTech, sektor teknologi ini kalau di US sudah mulai rebound, tapi di Indonesia belum ya. Flow-nya ini belum ada, jadi flow di kita ini kan masih limited. Sekarang itu market juga masih 9T, likuiditas belum balik normal. Big caps, big banks, ini baru BBCA yang udah mulai rebound ya teman-teman. Menurut saya big banks ini kita tunggu dulu, nanti begitu asing ini jualannya udah mulai reda. Jadi kayak saya bilang tadi, jadi mesti ketemu di tengah nih, ekspektasi dan juga data yang ada ya. Jadi begitu ekspektasinya membaik, datanya juga membaik, ketemu. Kalau ekspektasinya terlalu tinggi, market masih akan koreksi. Spill laptopnya, oh laptopnya ThinkPad. Itu jadi teman-teman ya. Kalau untuk big banks, BBCA, BBRI, ini sama. Big banks menurut saya tunggu dulu lah. Kita tunggu sampai asing agak membaik dulu. Justru menurut saya sekarang bisa jadiin kesempatan untuk buy on weakness di sektor telekomunikasi. Consumer itu masih oke. BBRI, BBNI, kalau untuk big banks ini ujung-ujungnya juga akan menarik nih teman-teman, karena kalau ada perputaran uang meningkat ya karena menjelang tahun politik, ya sektor banking yang menarik. Ini BBRI, BBNI juga sama sebenarnya, masih di sini-sini. PTBA dan Harum. NICL ini gorengan. Saya mother lagi. Goreng. Makin digoreng makin crispy. MAPI ini adalah salah satu sektor consumer yang memang segmennya kan mid to up ya. Dia lebih resilient, lebih tahan banting lah customer-customernya. Tapi ini hati-hati teman-teman.
MAPI ini berpotensi double top. Ya. Jadi kalau ini break 1270 ini jebol, 1270 1180 ini dia bisa membentuk double top. MAPI agak hati dulu. SSMS. Oh iya, SSMS udah break ya. Ini kan sebenarnya dia SSMS sudah break. Volumenya juga ini kayaknya volumenya lumayan dijaga nih. Ya, volumenya lumayan stabil juga SSMS. Ini sebenarnya high sebelumnya kan di sini. Di 1595. Ada kemungkinan untuk break. Ini untuk SSMS. Balik lagi sektor consumer itu bisa dipantau. Satu lagi dari Mayora. Oh ya, MYR-nya belum. Udah belum sih? Oh ya, MYR masih oke nih. MRT. Oh iya, kebetulan 15. MYR ini dia dekat-dekat 2600 ya. Ini 2600 nyampe sini. Oh, nggak kelihatan angkanya, sorry. Ya, di 2600 kempes, coba break, false break, tembus lagi 2600 belum berhasil break. Tapi secara overall kan sekarang masih sideways, habis bergerak di uptrend sekarang sideways. Bergeraknya masih oke. BBTN ini untuk swing ada potensi double bottom kalau dia bisa break ini. Ada potensi double bottom, potensi ya belum. Potensi double bottom kalau break 14.15. Unilever belum kemana-mana. Unilever consumer, tapi menurut saya consumer yang agak sulit karena produk-produknya sabun-sabunan ini kan mudah dicari substitusinya. MAPI tadi udah ya, MAPI ini hati-hati teman-teman, potensinya double top. Oke. Oh, MPPA satu lagi. MPPA risk rewardnya lumayan menarik, tapi memang belum ada perlawanan, tapi risk rewardnya udah mulai menarik. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Sampai ketemu besok, kita akan ada di jam yang sama ya. Thank you semua.